Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, Campu Kain Tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk Capricorn di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya ya. Oke. Coba saya buka satu persatu kartunya. Ini yang pertama. The Judgment-nya terbalik, my dear Capricorn. Something wrong dengan cara kalian mengendalikan karir, keuangan, dan bisnis. Nggak seuzon, tapi maksudnya ini kartunya bilang seperti itu karena kurang adanya satu, pengendalian diri, kedua, kurang merefleksikan diri, sehingga mungkin terjadi sesuatu hal, halang rintang atau permasalahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian ya para Capricorn. Ada yang salah di situ, ada yang kurang benar, ada yang kurang diperhatikan gitu. Dan itu tidak bisa nyalahin pihak lain karena itu murni atau ya benar-benar ini justru si kaliannya para Capricornnya yang harus melihat itu ya, dan kemudian refleksi ke dalam diri sendiri, dan kemudian cari yang salah tuh apa, yang perlu dibetulin apa gitu ya. Oke, ini halangannya beberapa dari Capricorn seperti kurang peduli, maaf, dengan diri sendiri. Jadi ketika mengetahui ada yang salah dengan karir, keuangan, dan bisnisnya, ini spesifik ya, karir, keuangan, dan bisnisnya, tapi dia satu cuek aja, kedua kayak bodoh amat gitu, malah mikirnya kemana-mana karena ya seperti yang kalian tahu, para Capricorn itu overthinking ya, sama seperti Virgo dan Taurus, dan saya juga Capricorn, jadi overthinking ya. Ketika overthinking itu ada, memang ada sih perasaan untuk mungkin ingin memperbaiki keadaan gitu, tapi di beberapa hal kurang bisa diperhatikan karena yaitu kurang ngaca, kurang refleksi diri gitu sih. Kalau kartunya bilang kayak gitu. Resultnya apa dengan keadaan yang dengan keadaan yang seperti ini Capricorn. Oke, di-shuffling lagi aja. Ada drama, akhirnya ada drama di kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Nah, kalau dramanya ini sebagian besar memang karena orang lain, pihak lain yang memang di-link with, yang memang bekerja sama atau berada di lingkungan sekitarnya Capricorn ya. Dramanya mereka yang create, kaliannya mikir nggak pengen ikutan ya, nggak mau ikutan, tapi ya mau nggak mau karena mereka ada di kehidupan kalian gitu. Nah, kenapa di depan harus kalian yang refleksi diri? Karena cuma kita yang bisa merubah diri kita, cuma kita yang bisa merubah keadaan kita. Orang lain ya udah, kalau mereka create drama dan kalian terpaksa berada di dalam drama tersebut yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, kalian nggak bisa misalnya merubah pikiran dia atau merubah cara mereka melakukan sesuatu hal kepada kalian, nggak bisa gitu. Tetap aja kalian yang bisa mengendalikan diri sendiri, makanya yang harus refleksi adalah kalian dan nggak bisa cuek, harus do something, lakukan sesuatu ya. My dear Capricorn, kartu kedua kalian adalah The High Priestess. Ini tanda bahwa semesta ngasih tahu kalian, semesta ngasih tahu bahwa ini loh Capricorn, ada yang perlu dibetulin di hidup, karir, keuangan, dan bisnisnya si Capricorn. Ada yang perlu ya itu dia tadi, diperbaiki atau dilihat lagi lah ya, ini salahnya di mana, kesulitannya di mana. Dan itu memang tugas kalian para Capricorn, nggak bisa nunggu orang lain aja, nggak bisa kayak gitu, karena memang ya kita hanya bisa kontrol diri kita, sementara kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Halangannya apa di sini? Coba saya lihat. Tidak adanya partnership yang baik
antara relasi yang baik antara kalian para Capricorn dengan orang di sana. Kurang baik, kurang kompak, kurang visi dan misinya disatukan. Jadi dia kemana, kalian kemana. Jadi di bidang karir, keuangan, dan bisnis agak-agak berantakan. Tapi memang berantakan ini kelihatannya ya. Karena beberapa hal memang diciptakan dramanya untuk kalian terlibat, walaupun bukan kalian yang create dramanya, bukan kalian para Capricorn yang membuat si drama tersebut, tapi mau nggak mau kalian terikut di dalamnya ya, karena mereka adalah kumpulan kalian. Dan tidak adanya kerjasama di situ akan menciptakan apa nih? Nextnya apa nih? Nextnya adalah completion. Oke, tetap aja ya, ketika drama yang dibuat orang lain ya, misalnya di pekerjaan, di bisnis kalian, di ya pokoknya yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis gitu ya, itu ya udah mau gimana lagi, kalian tetap harus terikut di situ, mau nggak mau terikut di situ. Nah, bagusnya adalah semesta memberikan kalian kesempatan untuk memperbaiki itu semua, dan kemudian komplit, akhirnya benar-benar bisa diatasi gitu ya, bisa diatasi. Dan kartu selanjutnya, saya ngambilnya 3 nih, saya balikin lagi ya. Saya balikin lagi, saya shuffling lagi, oke? Saya cuma mau ngambil 1. Oke, saya ambil yang ini. Ada Knight of Sword yang terbalik. Beberapa hal yang ingin kalian dapatkan atau ingin kalian datangkan ke dalam kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian itu untuk saat ini, di bacaan yang ini, kalau ini resonate, itu tidak bisa datang. Hal-hal baru, kesempatan baru, kemungkinan baru itu tidak datang. Kenapa ya? Karena ada satu dan lain hal tentu saja, terutama yang berhubungan dengan relasi, terutama yang berhubungan dengan interaksi dengan orang lain, visi dan misi yang kalian bikin tapi harus dengan orang lain gitu, maksudnya bekerja sama, dan itu susah banget, sulit banget untuk mendapatkan sesuatu hal itu datang gitu. Jadi kayak terhenti entah di mana, dan kalian yang mengharapkan itu belum bisa datang loh. Baru saya bilang belum bisa datang, ting ting kartunya ini ada Princess of Wands, dan ini terbalik ya. Emang ini kartunya suka ngikutin saya, emang kartunya ngikutin saya baca kartu tapi saya tanpa kartu pun saya udah ngomong dia datang gitu ya. Oke, so memang tidak datang dan akan cukup boring buat kalian nungguin itu. Jadi menurut saya sih daripada nungguin, mendingan ya lakuin aja sebisa kalian apa yang bisa gitu ya. Resultnya di sini tuh partnership. Emang kalau perlu nih ya, kalau perlu kalian cari partner lagi yang lain, yang satu visi dan misi dengan kalian. Tapi apakah semesta memberikan? Kalau dari kartunya sih terlihat semesta akan memberikan partner yang jauh lebih baik dibandingin yang sebelumnya, dan yang sebelumnya itu kan kurang ya, kurang baik gitu ya. Akan ada lah ya di situ. Cuma kalau sekarang ditunggu ya belum bisa datang, nggak usah ditunggu, ntar datang sendiri ya Capricorn. Kemudian kartu selanjutnya ada Four of Wands yang tidak terbalik. This is good. Ada jalan keluar, ada jalan baru, ada kesempatan baru yang akan datang ke dalam kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya Capricorn, sehubungan dengan goal, sehubungan dengan cita-cita, sehubungan dengan apa yang kalian inginkan terjadi di karir, keuangan, dan bisnis kalian. Jalannya dikasih, dibukain, and that's good. Dan itu bagus banget ya. Itu bagus banget. Halangannya apa sayang? Halangannya
Tidak, ini halangan tapi bukan halangan juga. Kenapa? Karena akan ada banyak pilihan. Jadi partnershipnya itu kemungkinannya nggak cuma satu, jadi beberapa. Dan tugas kalian adalah memilih yang terbaik untuk kalian, yang terbaik aja untuk kalian. Bukan pembaca tarotnya yang milihin, karena yang nonton ini saya nggak tahu siapa aja dan kejadian di hidupnya apa aja. Jadi kalianlah yang bertanggung jawab memilih untuk diri kalian sendiri. Ini semesta kasih banyak hal, ini semesta kasih banyak jalan untuk berpartner, ya kan? Untuk juga mencapai cita-cita kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Dan yang terutama adalah kalian harus memilih yang terbaik untuk kalian, karena ada beberapa pilihan itu juga ujung-ujungnya zong, dan kalian harus tahu yang mana yang terbaik, yang mana yang nggak usah dipilih karena itu ya nggak guna gitu, atau zong, atau ya gimana ya, begitu dipilih malah lebih ruwet gitu ya, malah lebih drama, ya kan? Ujung-ujungnya trust, the king of pentacles. Trust itu yang diperlukan. Jadi ketika kalian nanti atau sekarang atau dalam waktu dekat diberi kesempatan oleh semesta, pilihan-pilihan untuk misalnya berpartner, bekerja sama, memiliki visi dan misi yang sama, harus ada trust. Jadi ini ya sedikit banyak inilah ya clue buat kalian, atau kisi-kisi lah ya untuk kalian ketika kalian dihadapkan pada pilihan yang akan datang ini ya. Pilih yang terbaik untuk diri kalian karena kalian yang tahu. Dan satu lagi, kalian harus punya kepercayaan. Ya saling percaya ya, orang itu percaya sama kalian, pihak itu percaya sama kalian, dan kalian juga percaya dengan pihak tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalian juga trust the universe, percaya pada semesta yang udah kasih segala toolsnya ke kalian, segala pilihannya kepada kalian, dan segala sesuatunya itu emang baik gitu loh. Jalannya baik, pilihannya baik, ya kan, semua tuh sebenarnya baik adanya, cuma kadang-kadang manusianya aja ya yang ya begitulah ya, jadi akhirnya menjadi pilihan yang tidak baik gitu. Oke, lanjut. Knight of Pentacles-nya terbalik. Kalau kalian bertanya, Mbak, kalau kesempatan mendapatkan rezeki lebih dalam waktu dekat ada nggak? Kalau dalam waktu dekat belum ada ya. Kalau dalam waktu dekat belum ada. Karena masih ada proses yang harus kalian lakukan. Seperti yang tadi ya, partnership yang perlu diperbaiki di diri kalian sendiri, pilihan yang harus kalian pilih, dan lain sebagainya. Itu yang bisa lebih diutamakan gitu ya. Itu yang lebih bisa diutamakan. Karena Queen of Pentacles-nya juga terbalik, karena kesempatan mendapatkan rezeki lebih, rezeki nomplok lebih dalam waktu dekat itu memang masih belum bisa, karena memang kesempatannya belum ada. Tapi belum ada bukan berarti tidak ada, tetap aja akan ada dong ya, tetap aja akan ada. Tapi kapannya, nah itu yang mesti dipertanyakan ya. Ini di sini ada sukses, ujung-ujungnya kan tetap sukses, tetap bisa, tapi tidak dalam waktu dekat ya sayang ya. Tidak dalam waktu dekat, tapi tetap akan ada kesuksesan di sini, tetap ada di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya. Capricorn tetap akan ada. Oke, sekarang tanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, dan saya akan menjawab dengan yes or no. Yes, yes, the strength. Ini kalau kalian tanya zodiak apa yang terlibat di sini, ini ada Leo juga di sini ya. Di samping Leo ada apa ini? Taurus ada di situ ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ada zodiak lain juga sih yang berhubungan dengan karir dan keuangan dan bisnisnya kalian, cuma nggak kelihatan aja di sini gitu ya. Tapi jawabannya yes ya. Dan pesan dari Monology Oracle Card untuk kalian adalah prosperity lies ahead. New Moon in Taurus, tadi saya juga nyebutin Taurus ya. Oke, Taurus adalah kakak tertua kita ya. Dia kakak tertua nomor 2 Virgo, dan kalian adalah adik kecil ya di jajaran elemen tanah.
Prosperity lies ahead maksudnya akan ada prosperity, akan ada kemakmuran, akan ada kesuksesan menanti kalian di ujung sana. Jadi jangan menyerah ya dengan semua keadaan yang udah saya bacain di tarotnya. Jangan menyerah dengan hal tersebut, bisa saja hal itu hanya sebagai ya kerikil-kerikil kecil yang menghadang lah ya, tapi tetap aja nanti akan ada kesuksesan dan akan ada kemakmuran untuk kalian ya. Nggak dalam waktu dekat tapi nggak apa-apa, tunggu aja. Pesan dari, pesan dari Angels Guide Oracle Card adalah divine timing. Tuh kan saya tadi ngomong apa? Pada waktunya, iya, divine timing, waktunya semesta, waktunya sang pencipta, itu yang penting kalian ketahui karena tetap akan datang, cuma memang waktunya adalah waktunya sang pencipta, bukan waktunya manusia, gitu ya. Oke, sekian bacaannya ini lumayan menyenangkan sih menurut saya, jadi saya lancar juga ngebacanya ya. Tetap semangat my dear Capricorn, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye bye.